Yesus datang untuk melayani. Mari kita baca ayat pokoknya. Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Ayat yang kita baca ini adalah ayat pokok sebenarnya, ayat kunci dari Injil Markus. Kita tahu ada 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Mengapa 4? Bicara tentang 4 segi, 4 sisi, 4 penjuru dunia Injil harus disebarkan. Tapi juga di dalam 4 Injil ini, Yesus ditampilkan dengan profil yang berbeda. Dan di dalam Injil Markus, Yesus ditampilkan sebagai profil seorang hamba yang melayani dan melayani, gak ada keselnya, gak ada capeknya, terus melayani sampai di atas kayu salib. Dan inilah ayat kunci daripada Injil Markus. Bahwa apa? Dia, anak manusia itu, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawa menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan inilah sebenarnya adalah esensi, inti dari Natal itu. Bahwa Yesus lahir di dalam dunia ini, bukan dia lahir untuk disanjung, untuk ditinggikan, untuk dilayani, untuk mendapat sambutan yang sorak-sorai. Sudah itu Tuhan Yesus tidak lahir di dalam istana. Sampai orang Majus pun keliru. Saudara. Dia memilih satu tempat yang tidak pernah terpikirkan, yaitu di sebuah kandang. Yesus Kristus lahir di dalam dunia ini. Kita setiap tahun merayakan, bukan? Tapi banyak orang lupa apa sih sebenarnya arti dari Natal itu. Firman Tuhan berkata bahwa Yesus datang adalah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Biarlah ini kita mau camkan. Di dalam Filipi, Paulus juga menekankan hal ini. Filipi 2, terutama mulai ayat 5 sampai ayat yang ke-8. Dikatakan bahwa dia datang mengambil rupa seorang hamba. Dia menjadi manusia. Tapi manusia yang model mana yang diambil oleh Tuhan? Karena manusia itu tingkatannya banyak berbeda, bukan? Tingkat sosialnya berbeda, bukan? Tapi dikatakan oleh Alkitab bahwa Yesus mengambil rupa seorang hamba. Nah, saudara-saudara, mari kita tanamkan hal ini di dalam hati kita. Bagaimana Tuhan Yesus mengambil rupa sebagai seorang hamba datang ke dalam dunia. Sebab itu, dia adalah mendapat gelar Raja Hamba. Servant King. Dia raja, tapi dia adalah raja yang melayani. Dia hamba, tapi dia adalah raja. Ini luar biasa. Tidak ada yang namanya raja itu melayani. Tapi Yesus adalah raja yang melayani. Dia hamba yang sebenarnya adalah raja. Nah, saudara-saudara, biarlah ini menjadi teladan kita, patron kita, dan semangat kita dalam kita menyambut Natal ini. Nah, lebih jauh saya mau bahas apa itu seorang hamba. Apa arti menjadi seorang hamba? Yang pertama, saudara-saudara, hamba itu rela untuk tidak dikenal. Kalau zaman dulu saudara-saudara, orang mau make seorang hamba atau zaman dulu itu kan budak ya. Budak itu kan dijual beli.
Itu orang tidak perlu tahu dia dari mana, siapa papanya, siapa nama mamanya. Yang penting dia bisa bekerja, dia kuat. Nah demikian juga dengan Yesus. Kalau saudara membaca di dalam Injil Markus tidak pernah mencantumkan asal-usul daripada Tuhan Yesus. Injil Matius ada, Injil Lukas ada, Injil Yohanes ada. Hanya Yohanes ditampilkan Yesus itu asalnya dia Allah, firman yang menjadi daging. Tapi Injil Markus, saudara baca, tidak pernah mencantumkan asal-usulnya. Karena Yesus adalah hamba dan hamba itu tidak perlu dikenal. Nah saudara-saudara, ini bertentangan dengan hati kita, bukan? Setiap orang ingin dikenal orang, ingin dipromosikan, ya, ingin menonjol, ingin populer, bukan? Saya khawatir ini. Semangat-semangat yang demikian justru bertentangan dengan Alkitab. Firman Tuhan berkata bahwa hamba itu tidak perlu dikenal. Sebab itu dikatakan Yesus dia lahir di sebuah kandang. Tidak ada promosi, tidak ada pemberitaan, tidak ada status. Nah saudara-saudara, bagaimana sekarang dengan semangat kita mengiring Tuhan? Semangat kita dalam melayani Tuhan. Apa motivasi, tujuan kita? Apakah untuk self-promotion atau untuk Jesus promotion? Untuk mempromosikan Tuhan Yesus, bukan mempromosikan diri kita sendiri. Nah ini menjadi renungan kita. Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Seorang hamba itu rela untuk tidak dikenal. Gak ada yang kenal. Dia melayani dengan senyap, tapi hasilnya ada. Yang kedua, hamba itu rela melayani. Atau saya balik, hamba itu melayani dengan rela. Melayani sih melayani. Tapi ada orang melayani itu dengan rela, ada yang melayani dengan tidak rela, saudara, terpaksa. Hamba itu rela, saudara-saudara. Dia melayani. Paulus pernah ngomong gini dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk mengemegahkan diri, sebab itu adalah keharusan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus sudah sampai taraf begitu, saudara. Bagi Paulus kalau dia tidak melayani, itu satu hal yang mendatangkan hukuman. Dia berkata, celaka aku kalau aku tidak melayani. Ayat 17. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, artinya dengan kerelaan, kansin lei, rela. Kalau aku melakukan dengan rela, aku akan menerima upah. Tapi kalau aku melakukannya tidak rela, saya gampangkan, maka pemberitaan itu adalah tugas yang ditanggungkan kepadaku. Jadi dia nggak bisa lari dari tugas ini. Rela tidak rela, dia harus lakukan. Ini luar biasa. Kita harus punya pedoman. Memberitakan Injil, melayani itu bukan masalah option. Tapi itu no option. Dia harus lakukan. Tinggal sekarang kita mau rela atau tidak. Dikatakan oleh Rasul Paulus, kalau aku rela, aku menerima upah. Kalau tidak rela pun, aku tetap harus melakukan. Makanya lebih baik kita rela, bukan? Rela melayani. Pelayanan itu ada dua arah. Ada vertikal, ada horizontal. Vertikal itu kepada Tuhan, dan horizontal itu kepada sesama. Mari saya akan berikan beberapa ayat untuk menjadi masukan kita. Ya, vertikal kepada Allah. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Pesan firman Tuhan kepada kita melayani Tuhan itu harus dengan roh yang menyala-nyala. Semangat. Roh ini sudah harus kita jaga. Roh pelayanan ini jangan sampai pudar, saudara. Saya tahu banyak di antara kita yang sudah melayani Tuhan sekian lama. Saya yakin itu semua tidak sia-sia. Tetapi yang perlu kita jaga, yaitu bagaimana roh ini tetap menyala-nyala, saudara-saudara. Tidak pudar, tidak menjadi surut. Api itu tidak padam, tetapi terus menyala-nyala, bahkan makin menyala-nyala menjelang kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang kedua, yaitu kepada sesama horizontal. Coba kita baca ayat ini. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka,
Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Di pesan firman Tuhan, kita yang melayani sesama, layani itu dengan kasih, saudara-saudara. Dengan kasih Kristus. Saya percaya kasih itu sudah Tuhan berikan dalam hati kita. Tinggal kita praktekkan, kita alirkan. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Yang kedua dikatakan kita layani itu sesuai dengan kasih karunia. Dengan karunia, dengan talenta yang Tuhan beri. Masing-masing kita punya talenta sendiri-sendiri ya. Apa yang saudara punyai saya tidak punyai, apa yang saya punyai saudara tidak punyai. Nah mari itu kita pakai sebagai alat untuk kita melayani sesama. Dan yang ketiga, pesan firman Tuhan, kita singkat saja, layani Tuhan dengan sukacita. Ya, dengan sukacita. Sukacita itu karena rela. Sebaliknya kalau orang tidak rela, dia pasti bersungut-sungut, ngomel dan sebagainya. Mari, saudara, dalam rangka kita menyambut Natal ini, kita mau melayani dengan sukacita, hati yang sukacita, saudara. Kemudian kita melihat poin yang ketiga, apa itu artinya menjadi seorang hamba? Hamba itu adalah rela menderita, rela untuk berkorban. Makanya tadi dikatakan dia bukan cuma melayani, tapi dia memberikan nyawa, sampai nyawa. Seorang hamba itu rela untuk menderita. Penderitaan itu skupnya lebar. Dari yang paling ringan sampai yang paling berat. Yang paling berat tentu adalah nyawa diberikan. Tapi ada bentuk-bentuk yang kelihatannya sederhana, ringan. Misalnya ketidaknyamanan. Ada hal-hal yang tidak nyaman. Tapi rela dilakukan. Banyak, saudara. Nah itulah hakikat daripada seorang hamba, saudara. Karena melayani itu identik dengan pengorbanan. Hamba itu rela untuk menderita. Di dalam 1 Petrus pasal 4 dikatakan kalau kamu menderita karena kebenaran, menderita karena kehendak Tuhan, menderita karena seizin Tuhan, apakah itu bentuk apapun juga, kamu harus bersukacita, bergembira. Karena apa? Roh kemuliaan Allah ada padamu. Gak semua orang, saudara. Saudara boleh cari seluruh Alkitab. Ayat semacam ini tidak pernah muncul lagi. Hanya kepada orang yang rela untuk memikul bagian yang ditentukan oleh Tuhan. Setiap orang gak sama. Bagian saya dan bagian saudara gak sama. Tapi mari kita mau pikul itu dengan kerelaan, saudara. Karena penderitaan itu juga satu penghargaan, bukan? Kita dianggap layak. Ya, saya masih ingat waktu Tuhan Yesus berjalan ke atas Golgota. Seorang yang tidak ada sangkut pautnya, Simon orang Kirene, tarik oleh pasukan, suruh ikut mikul. Apakah sia-sia? Tidak sia-sia. Saya bisa tunjukkan dalam Alkitab, akhirnya Tuhan pakai anak cucu Simon ini menjadi hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan memang izinkan, tentu kita tidak mau. Tapi kalau itu memang bagian yang Tuhan sudah tentukan, kita mau layani Tuhan dengan satu hati yang rela untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang keempat, hamba itu apa? Siap untuk dimuliakan. Siap untuk menerima kemuliaan. Tuhan itu adil. Tuhan tidak pernah berutang. Amin. Seberapa banyak saudara berikan untuk Tuhan, Tuhan pasti kembalikan dengan berlipat kali ganda. Hamba itu akan menerima kemuliaan Tuhan. Kalau saudara melayani dengan sukacita, dengan sungguh-sungguh, hanya memandang kepada Tuhan, saudara percayalah, Tuhan akan muliakan saudara. Karena ini adalah firman. Muliakan di dunia sampai ke dalam sorga. Yang penting sorga. Karena itu kemuliaan kekal. Kalau dunia ini kan sementara. Hamba itu juga siap untuk menerima kemuliaan, saudara-saudara. Mari kita mau melayani dengan semangat. Kita mau melayani dengan sungguh-sungguh. Kita mau melayani dengan rela. Nah, sebagai akhir kata, spirit Natal adalah spirit pelayanan. 圣诞节的精神就是服侍的精神，设计的精神。Roh, spirit pelayanan.
spirit yang berkorban. Sebab itu mari kita menyongsong Natal dengan roh yang rela melayani. Agar berkat-berkat Natal dicurahkan dengan limpah atas kita semua.